Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du, para jemaah salat subuh Masjid Al-Husna ini yang insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah berkenan memberikan waktu kepada kita sehingga setelah sholat subuh kita masih beribadah kepada Allah, yaitu kita mengikuti kajian kitab Nihayatuz Zain, karya Syekh Imam Nawawi Al-Bantani, halaman 73. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tanbihu. Ini satu pemberitahuan muqaranatul ma'mumi lil imam. Muqaranah itu bersamaannya makmum lil imam, bagi si imam. Jadi muqaranah bersamaannya para si makmum lil imam di dalam sholat berjamaah. Muqaranah itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya bersamaan, bahasa Jawinya berbarengan. Sedangkan bahasa asingnya, bahasa Bangladesh, Bangkalan Desa, itu areng-sareng di dalam sholat berjamaah. Jadi muqaranah itu areng-sareng di dalam melakukan sholat berjamaah. Nah, fenomena ini bila mana terjadi dilakukan oleh seorang makmum, maka dihukumi imma haramun wa mubtilatun. Ada kalanya yang haram, yang dihukumi haram wa mubtilatun, yaitu membatalkan sholatnya si makmum. Kenapa? Karena muqaranah, melakukan muqaranah bainal makmum wal imam, antara makmum dan imam. Wahiyah, dan yang menghukumi haram wa mubtilatun, dan batal sholatnya itu adalah al-muqaranatu fit taharrumi, yaitu di dalam melakukan takbiratul ihram. Jadi apabila ada makmum yang sholat berjamaah, tetapi fitah harami, ketika takbiratul ihram itu muqaranah bersamaan, artinya bersamaan di dalam melakukan takbiratul ihram, makmum itu bersama-sama dengan imam. Contohnya, ketika imam itu takbiratul ihram, Allahu Akbar, makmum juga melakukan takbiratul ihram, Allahu Akbar, bareng areng-sareng dalam ngelakoni takbiratul ihram. Nah, bila mana ada orang jemaah mengikuti takbiratul ihram bersama-sama imam,
maka hukumnya makmum berjamaah itu haram dan bahkan sholatnya batal. Itu hati-hati. Jangan sampai kita ini datang ke masjid mengharapkan pahala yang 27 tapi justru tidak mendapatkan pahala yang 27 itu, akan tetapi sholatnya dihukumi haram dan batal. Kenapa? Karena melakukan muqaranah bersama-sama areng-sareng ini tidak boleh. Saya setuju ada di Masjid Agung Alun-Alun Sidoarjo. Saya sangat setuju. Itu takbir sebagai tirai yang memisahkan antara imam dan makmum itu. Takbir itu dari stainless itu hanya segini, setengah badan. Ya, setengah badan lah. Pokoknya saya pendek orangnya. Enggak sampai ke kepala, enggak. Sehingga orang perempuan itu mau berjamaah itu mengikuti melihat imam. Maksudnya melihat imam itu adalah apakah imam itu sudah takbiratul ihram atau tidak. Ini kalau orang NU imam itu banyak yang dibaca sebelum takbiratul ihram. Karena baca itu umpamanya qul a'udzu birabbil falaq, dianggap sudah takbir, akhirnya berjamaah itu ikut takbir Allahu Akbar, mendahului imam. Ini enggak boleh, itu hukumnya haram mendahului takbirnya imam, begitu. Wa imma makruhatun, dan ada kalanya dihukumi makruh. Kenapa? Wahia, dan jemaah yang dihukumi makruh itu adalah al-muqaranatu fis salam wa fil af'al, yaitu bersamaannya makmum dengan imam fis salam, di dalam salam, di dalam takbir, di dalam mengucapkan salam mengakhiri sholat yang terakhir. Assalamualaikum, noleh ke kanan dan ke kiri. Ini juga tidak boleh bersamaan dengan imam, tidak boleh. Hukumnya makruh. Kalau imam salam, makmum juga salam, itu hukumnya makruh. Jangan sampai ketika sedang menghadap ke Allah, ritual ibadah kepada Allah, kita dihukumi makruh. Jangan. Oleh karena itu jangan muqaranah bersamaan dengan si imam. Wa fil af'ali, dan dalam perbuatan-perbuatan yang lain. Perbuatan af'al. Apa perbuatan di dalam sholat itu? Ialah gerakan-gerakan kita jangan sampai bersamaan dengan imam. Hukumnya makruh. Contoh, ketika di rakaat pertama mau ruku, dari iktidal mau ruku itu kan mengucapkan Allahu Akbar ke ruku. Ini jangan sampai bersamaan, tidak. Imam dulu ruku, baru kita ikuti dari setelahnya atau dari akhirnya. Begitu pula dari iktidal mau sujud rakaat pertama, sujud pertama itu jangan mendahului imam dulu, yaitu ruku Allahu Akbar, baru makmum. Itu yang afdal, yang jos segitu. Kemudian wa
imma sunnatun wa hiyal muqaranatu fit ta'min. Wahia dan ada kalanya sholat berjamaah itu dihukumi sunnah. Hukumnya sunnah. Kalau sunnah pahala yang diterima luar biasa banyak sekali. Wahia dan ada kalanya dihukumi sunnah. Apa yang hukumnya sunnah itu? Al-muqaranatu fit ta'min, yaitu muqaranah bersamaan makmum fit ta'min di dalam mengucapkan amin. Jadi kalau kalau imam mengucapkan amin, makmum pun juga harus mengucapkan amin. Idza qaulal imami ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Apabila imam mengucapkan amin ketika waladdallin, makmum pun harus mengucapkan amin, dikeraskan dengan suara yang keras, tentunya bersamaan dengan imam. Kenapa? Karena terutama sholat subuh, di dekat kita, di sekitar kita ada malaikat yang menyaksikan kita ketika sholat. Ada malaikat di samping kita yang menyaksikan kita sholat subuh. Kalau imam mengucapkan amin, itu malaikat juga amin. Amin, semoga Allah meridhoi dengan apa yang kita lakukan di sholat subuh, yakni berhadapan dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah. Kalau malaikat yang berdoa kepada Allah, tentu doa itu mustajab, langsung dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang yang sholat subuh itu dijaga oleh Allah, dijaga keselamatannya, dijaga rezekinya, dijaga segala aktivitas-aktivitas di siang itu dijaga oleh Allah. Kalau bekerja oleh Allah dikasih rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah. Kalau keluarganya sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu insya Allah seperti itu. Oleh karena itu jangan sampai kita hidup ini tidak sholat subuh, walaupun sholat di rumah. Karena menurut Imam Syafi'i, sholat berjamaah di masjid itu hukumnya itu fardhu kifayah. Jadi kalau sudah ada orang yang sholat di masjid tidak apa-apa. Kalau Imam Maliki yaitu menghukumi sunnah muakkadah, kecuali Ibnu Hanbal fardhu ain, harus kalau tawar menawar. Lek sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh harus dilakukan di masjid, begitu. Kemudian wa imma wajibatun, dan ada kalanya berjamaah itu dihukumi wajib. Jadi yang dimaksud di sini adalah muqaranah yang wajib bersamaan tapi wajib. Apa itu? Wa dzalika fi qiraatil Fatihah. Wa dzalika, dan demikian yang dihukumi wajib itu muqaranah fi qiraatil Fatihah, di dalam membaca Fatihah. Jadi membaca Fatihah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini para jamaah ini dituntun berjamaah itu membaca surat Al-Fatihah. Ini hukumnya wajib.
Jadi membaca Fatihah itu hukumnya wajib. Ini maksudnya makmum wajib. Haitsu alima, seandainya alimah jamaah itu mengerti, paham nggih tentang surat Fatihah ini, annahu sesungguhnya makmum itu la yatamakkanu min qiraatiha, la yatamakkanu tidak yakin, tidak mungkin min qiraatiha membaca Fatihah dengan sempurna. Baca Fatihah itu sampai selesai ba'da qiraatil imam, setelah Fatihahnya imam. Nah, kalau ada makmum yang tidak yakin kalau baca Fatihah itu dari bismillah sampai waladhdallin ini tidak mungkin dilakukan, maka jamaah itu boleh membaca Fatihah muqarranah bersamaan dengan imam. Sebab kalau menunggu sampai selesainya imam selesai membaca Fatihah, umpamanya salat maghrib umpamanya imam membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, sampai akhir. Kalau imam baca Fatihah sampai waladhdallin, makmum itu gak yakin, ya, gak mungkin baca Fatihah bismillahirrahmanirrahim ini gak mungkin bisa selesai atau sempurna, maka boleh berserentak bersama-sama makmum dengan imam. Ketika imam baca bismillahirrahmanirrahim, makmum boleh baca bismillah dari belakang, cuma jangan dikeraskan, cukup pendengaran panjenengan yang mendengarkan kalau panjenengan baca bismillah. Ngoten nggih. Seperti itu hukumnya di dalam membaca Fatihah sebagai makmum. Kenapa? Kalau panjenengan merasa tidak mungkin, tidak yakin membaca bismillah itu sampai selesai, kenapa? Umpamanya imam baca setelah ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Kemudian imamnya membaca surat pendek, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar. Nah, ini kan tidak yakin makmum yang baca Fatihah sampai waladhdallin itu bisa selesai. Kenapa? Karena imam baca surat pendek. Makanya jadi imam itu harus mengerti, harus paham, yaitu hukum-hukumnya sebagai seorang imam. Kalau imam itu sudah membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, berhenti sejenak, jangan langsung baca Fatihah. Berhenti sejenak, jeda, ralat, ya, sampai kira-kira makmum itu baca bismillah waladdallin sampai selesai. Contoh, kalau saya Al-Fakir baca jadi imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu Gus Ali itu berhenti sejenak, gak langsung Bismillahirrahmanirrahim, tidak, memberi kesempatan kepada makmum agar membaca Fatihah bismillah waladdallin. Kenapa?
Karena kalau makmum tidak baca bismillah sampai waladhdallin, itu namanya makmum meninggalkan wajib. Kalau meninggalkan wajib apa hukumnya? Monggo panjenengan jawab sendiri. Sampai di sini perjumpaan kita dengan Al-Fakir. Mudah-mudahan kita ini menjadi seorang hamba yang istiqomah, yaitu mencari ilmu dan melakukan ibadah sholat di masjid. Amin Allahumma amin. Insyaallah nanti besok kita bertemu kembali kajian kitab-kitab kuning bersama Gus Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.